Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sehat ya. Lakukan ikhtiar, langitkan doa. Semangat! Pada video ini kita akan membahas mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan disebut juga dengan ekosistem. Ekosistem terbagi kepada dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Berdasarkan perannya, komponen biotik atau makhluk hidup dibagi kepada tiga kelompok, yaitu satu, produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanan dari zat anorganik menjadi zat organik atau disebut juga dengan makhluk hidup autotrof. Contohnya tumbuhan hijau. 2. Konsumen. Konsumen adalah organisme yang memakan organisme lain atau disebut makhluk hidup heterotrof, yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga harus memakan organisme lain. 3. Dekomposer. Dekomposer merupakan organisme yang menguraikan sampah organik menjadi bahan-bahan anorganik. Contohnya bakteri dan jamur. Berdasarkan makanannya, konsumen dibagi kepada 5, yaitu 1. Herbivora, organisme pemakan tumbuhan, contohnya sapi. 2. Karnivora, organisme pemakan hewan, contohnya kucing, anjing. 3. Omnivora, organisme pemakan tumbuhan dan hewan, contoh kera, orangutan, beruang. 4. Scavenger, organisme pemakan bangkai hewan yang masih utuh, contohnya burung pemakan bangkai. 5. Detritivora, yaitu organisme yang memakan sisa organisme yang telah mati, contohnya cacing tanah, rayap, dan serangga. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, contohnya air, tanah, udara, cahaya, dan lain-lain. Tingkat organisasi dalam ekosistem dimulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Sekarang kita bahas satu persatu. Individu adalah makhluk hidup tunggal yang dapat hidup secara tunggal. Contohnya 1 ekor gajah, 1 ekor ular, 1 ekor kucing, dan lain-lain. Populasi adalah kumpulan individu sejenis pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Contoh pada gambar adanya populasi gajah. Sedang komunitas adalah kumpulan beberapa populasi yang berbeda-beda yang berinteraksi pada daerah dan waktu tertentu. Contoh pada gambar adanya populasi gajah, populasi jerapah, populasi zebra, ada populasi ikan di air, ada juga di sana nanti populasi rumput, populasi pohon jenis tertentu, populasi plankton di air, dan lain-lain. Selanjutnya, ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya. Ekosistem ada dua macam, yaitu 1. Ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara alamiah. Contohnya ekosistem hutan, laut, sungai, dan rawa. Sedangkan ekosistem buatan yaitu ekosistem yang dibentuk secara sengaja oleh manusia. Misalnya ekosistem sawah, kolam, waduk, perkebunan, hutan budidaya, dan lain-lain. Bioma adalah ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomi. Ada 6 bioma utama. 1. Bioma tundra adalah jenis bioma yang didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan kecil seperti rumput dan lumut, serta tidak ada pepohonan sama sekali. Bioma tundra terbentuk sebagai akibat dari lingkungan yang tidak mendapat cahaya matahari selama berbulan-bulan.
Contoh kawasan dengan bioma tundra adalah lingkar Arktik dan Greenland yang ada di kutub utara. Kedua, bioma gurun juga disebut dengan bioma padang pasir dan dikenal sebagai kawasan dengan kemampuan untuk menjamin kehidupan yang sangat kecil. Cuaca di daerah gurun sangat ekstrim, di mana pada saat siang hari udara akan terasa sangat panas dan pada saat malam hari akan menjadi sangat dingin, sehingga tumbuhan dan hewan yang hidup di sini sangat sedikit. Gurun yang terbesar adalah Gurun Sahara yang ada di Afrika Utara. 3. Bioma stepa juga biasa disebut sebagai bioma padang rumput. Terdiri dari rumput sebagai flora utama. Di Indonesia, contohnya di daerah Parangtritis, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara. 4. Bioma hutan hujan tropis, yang disebut juga dengan hutan hujan atau hutan basah. Adalah kawasan dengan hutan yang lembab dan basah. Curah hujan di daerah ini sangat tinggi dan memiliki sinar matahari sepanjang tahun. Terdapat di wilayah sekitar garis khatulistiwa. 5. Bioma taiga merupakan hutan yang memiliki tumbuhan yang spesifik yang mendominasi. Contohnya hutan pinus, konifer. 6. Bioma hutan gugur adalah wilayah yang tanamannya meranggas atau daunnya berguguran pada waktu musim dingin. Contohnya seperti di Tiongkok, Korea, Jepang. Tingkatan yang terakhir yaitu biosfer. Biosfer terdiri dari kata bio yang artinya hidup dan sfer yang artinya lapisan. Jadi, biosfer adalah lapisan atau bagian bumi tempat makhluk hidup. Atau biosfer merupakan kumpulan ekosistem yang ada di interaksi di dalam ekosistem. Terjadi dua macam, yaitu interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik dan interaksi antara sesama komponen biotik. Interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik ada dua macam, yaitu satu, komponen biotik mempengaruhi komponen. Contohnya, proses fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan oksigen sehingga kadar oksigen meningkat dan suhu lingkungan menjadi sejuk. Dan dua, abiotik mempengaruhi biotik, contohnya cahaya, tanah, udara, dan unsur hara mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Interaksi antar sesama komponen biotik dibagi kepada dua, yaitu intraspesies, maksudnya makhluk hidup yang sejenis, contohnya sekumpulan semut bekerja sama untuk mencari makanan, dan interaksi antar spesies, makhluk hidup yang tidak sejenis, contohnya saling ketergantungan antara bunga dengan lebah. Interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan, peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skematis, membentuk garis lurus searah dan tidak bercabang. Ada dua tipe rantai makanan. Satu, rantai makanan rerumputan, yaitu rantai makanan yang diawali dari tumbuhan pada tropik awalnya. Contohnya, rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh tikus, dan tikus dimakan oleh. 2. Rantai makanan sisa atau detritus, yaitu rantai makanan yang tidak dimulai dari tumbuhan, tetapi dimulai dari detritivor. Contoh, serpihan daun sebagai detritus dimakan oleh cacing tanah. Sebagai detritivor, cacing tanah dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh manusia. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Apabila salah satu komponen pada jaring-jaring makanan terganggu keberadaannya, maka akan mempengaruhi keadaan jaring-jaring makanan secara keseluruhan. Selain itu, jaring-jaring makanan dapat diurai menjadi sejumlah rantai makanan yang
Piramida makanan adalah gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi atau makanan dari produsen sampai konsumen puncak suatu ekosistem. Pada piramida makanan, dasar piramida atau tropik pertama ditempati oleh produsen yaitu tumbuh-tumbuhan. Tropik kedua ditempati oleh konsumen primer atau konsumen tingkat 1 yaitu herbivora. Tropik ketiga ditempati oleh konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, biasanya karnivora. Organisme yang menempati tingkat tropik tertinggi atau yang terakhir disebut dengan konsumen puncak. Piramida makanan dengan satu puncak berarti hanya terdapat satu jenis karnivora. Contohnya pada gambar, konsumen puncak ditempati oleh elang. Dan ada piramida dua puncak ketika konsumen puncak ada dua yang tidak saling memakan. Contohnya puncaknya umpamanya ditempati oleh anjing hutan dan elang. Pada piramida makanan, komposisi biomasa dan energi semakin ke atas semakin kecil. Karena selama proses perpindahan energi terjadi penyusutan jumlah energi pada setiap tingkat tropik. Jenis-jenis interaksi antar organisme yaitu 1. Netral, 2. Simbiosis, 3. Kompetisi, 4. Predasi. Hubungan netral adalah hubungan yang tidak saling mempengaruhi dan netralisme terjadi karena nisianya berbeda. Nisia atau relung merupakan fungsi atau tugas organisme dalam ekosistem. Nisia dibedakan menjadi 4, yaitu produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Contoh hubungan netral kambing dengan ayam yang dipelihara berdekatan. Simbiosis merupakan interaksi antar satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Simbiosis ada 3 macam, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu. Contohnya, bunga dengan lebah. Lebah mendapat madu dari bunga, sedangkan bunga dibantu proses penyerbukannya. Kemudian interaksi burung gagak dengan kuda nil. Burung gagak akan memakan kutu yang ada di tubuh kuda nil, sedangkan tubuh kuda nil akan menjadi bersih dan terhindar dari kutu. Simbiosis mutualisme juga terjadi antara manusia dengan bakteri Escherichia coli yang hidup di usus. Bakteri tersebut menghasilkan vitamin K yang berperan pada proses pembekuan darah manusia, sedangkan manusia memberikan perlindungan, makanan, dan lingkungan yang cocok bagi bakteri di dalam usus. Selanjutnya, simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya, simbiosis ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora mempunyai semacam alat penghisap yang memungkinkannya dapat menempel pada ikan hiu atau ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel tersebut, sisa makanan ikan hiu yang berupa remah-remah dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu tidak diuntungkan dan tidak. Contoh simbiosis komensalisme lainnya yaitu udang dengan timun laut. Udang memiliki kebiasaan berada di atas mentimun laut dengan tujuan memperoleh sisa-sisa makanan dari makhluk laut tersebut. Bagi udang, ini menguntungkan karena memungkinkannya mendapatkan sisa-sisa makanan. Sementara mentimun laut dengan interaksi ini tidak berpengaruh, tidak menguntungkan, dan tidak merugikan. Contoh lainnya, simbiosis tanaman anggrek dengan
pohon yang ditumpanginya. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak yang lain. Contohnya, nyamuk dengan manusia. Nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia, namun bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Simbiosis parasitisme yang lainnya yaitu sapi dengan cacing hati, tumbuhan tali putri dengan inangnya. Kompetisi adalah persaingan beberapa jenis makhluk hidup yang bertujuan untuk mendapatkan makanan, pasangan, atau wilayah kekuasaan. Dalam sebuah ekosistem ada banyak predator yang terbagi dalam beberapa tingkat. Nah, predator ini kemudian akan saling berinteraksi dengan cara berkompetisi. Untuk mendapatkan makanan, interaksi kompetisi inilah yang kemudian akan menyebabkan adanya dinamika pada masing-masing makhluk hidup. Hubungan predasi, yaitu hubungan antara organisme yang memangsa dan organisme yang dimangsa. Meskipun tampaknya kejam, hubungan predasi diperlukan untuk mengendalikan jumlah populasi mangsa. Kamu tentu tahu bahwa rusa dapat berkembang biak dengan cepat. Jika sebagian populasi rusa tidak dimakan oleh singa, maka rusa-rusa itu dapat kekurangan makanan. Dan kamu mungkin pernah mendengar istilah antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antar makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya adalah jamur penicillium. Jamur ini menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri sehingga tidak bisa berkembang biak di sekitarnya. Jamur ini digunakan oleh manusia sebagai obat antibiotik dengan nama penicillin. Sampai di sini materi kita, semoga bermanfaat dan jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.